Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pada sana. Tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo silakan. Baik ya anak-anak ya, kita bertemu kembali hari ini pada pelajaran sejarah. Ya. Nah baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin tahu kehadiran anak-anak. Ya, bagaimana ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Nihil ya, baik bagus. Ya. Nah baik anak-anak, Ibu siapkan dulu. Bagaimana bisa dilihat? Bisa. Ya. Nah hari ini kita akan membahas materi tentang seni lukis. Nah di mana seni lukis ini adalah salah satu subtopik dari bab 1 yaitu bab seni rupa. Dan anak-anak di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang materi seni rupa. Ya, nah hari ini kita ke subtopik atau salah satu cabang dari seni rupa yaitu seni lukis. Ya, nah baik. Nah lanjut ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran supaya lebih semangat, ya. Jadi Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi gembira. Ya, baik. Nah sebelumnya anak-anak tahu nggak lagu Potong Bebek Angsa? Semuanya tahu. Semuanya tahu? Tahu. Ya. Nah kita akan menyanyikan dulu lagu Potong Bebek Angsa. Ya, baik. 1, 2, 3 mulai. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Baik ya. Nah tadi lagu Potong Bebek Angsa itu kalian nyanyikan kan sesuai lirik. Ya, nah sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3. Jadi liriknya itu diganti ya. Ya. Jadi 2 kelompok yang di sini ya liriknya adalah kuak kuak kuak. Bisa dipahami ya? Coba. Kuak 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 kuak. Ya, ya baik. Nah kelompok yang di sini adalah nanti liriknya diganti menjadi kwek kwek kwek. Bisa dimengerti? Bisa. Coba dulu. Kwek 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 kwek. Ya, ya. Itu apa tadi? Kwak kwak kwak. Di sini? Kwek kwek. Di sini walk. Ya. Bisa dicoba dulu enggak? Kwak 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 kwak. Ya. Sudah jelas? Nah, supaya lebih semangat nanti belajarnya. Ya, kita mulai dengan kegiatan ice breaking namanya. Ya, baik ya. Mana nanti yang Ibu tunjuk berarti dia yang menyanyikan dengan lirik yang sudah kita sepakati tadi. Ya, bisa dimengerti? Nyanyikan dengan penuh semangat. Jelas? Baik ya. 1, 2, 3. Kwak 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 kwak. Kwak 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 kwak. Kwek 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 kwek. Kwak 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 kwak. Baik. Nah, kita akan mulai. Nah, tadi anak-anak sudah gimana? Sudah semangat? Sudah siap belajar? Sudah. Bagus ya, luar biasa ya kelas 9 hari ini. Nah, baik kita akan lanjut ya. Nah, ini ada dulu.
Ya, perhatikan di depan. Ini ada satu tayangan. Ya, anak-anak ya, video. Ya, nah video ini berkaitan atau relevan dengan materi kita hari ini. Ya, nah nanti dari video ini kalian amati video ini. Nanti ibu akan berikan kalian beberapa pertanyaan. Ya, jadi kalian bisa menjawab atau menanggapi. Bisa dipahami ya? Perhatikan ya, ya. Bisa lihat yang di belakang? Anak-anak sudah melihat atau menyimak tayangan dari sebuah video ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi di dalam video tadi yang anak-anak lihat atau anak-anak amati ya, kegiatan apa yang kalian perhatikan? Aktivitas apa yang dilakukan dalam video tadi? Angkat tangan ya. Siapa yang mau menjawab? Ya, berhari ya. Jadi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam video tadi adalah kegiatan melukis. Ya. Nah, yang kedua, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan melukis? Jadi dari menyimak video tadi, apa itu melukis? Saya, Bu. Silakan, Bu Nani. Jadi yang dimaksud melukis itu adalah mengolah medium 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan menuangkan perasaan atau persepsi yang dilakukan dengan pelukis dengan media melukis. Ya, baik. Jadi mengolah medium atau media 2 dimensi. Ya. Jadi ada yang lain lagi? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Bu Nama. Jadi kalau menurut pendapat saya, seni lukis merupakan suatu karya seni yang berasal dari ide-ide atau gagasan atau ekspresi dari seniman yang dituangkan dalam bentuk torehan-torehan garis yang membentuk suatu gambar. Ya, jadi ekspresi jiwa ya. Nah, tadi menurut Purnami adalah apa tadi? Menuangkan perasaan dengan mengubah 2 dimensi. Nah, jadi mengolah media atau medium 2 dimensi. Kalau Purnama lebih ke seseorang menuangkan perasaannya. Ya, baik. Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah hal menarik? Ya, apa hal menarik yang kalian lihat ya dan rasakan dari video tersebut, video tadi? Ada enggak hal menarik yang kalian rasakan atau yang kalian lihat dari kegiatan yang dilakukan di dalam video tersebut? Ya, Elgis. Menurut saya, hal yang menarik yang dapat saya rasakan dan saya lihat pada video tersebut yaitu seperti teknik-teknik yang digunakan dan perpaduan warna yang digunakan. Baik, teknik yang digunakan, ya, perpaduan warna yang digunakan. Baik, ada yang lain mau menanggapi? Ada? Baik, ya, kita lanjutkan ya. Tadi sudah beberapa siswa menanggapi ya. Jadi, nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan siswa mampu ya memahami definisi seni lukis. Ya, yang kedua, siswa mampu menguraikan gaya. Ya, jadi di dalam seni lukis itu ada gaya yang disebut gaya ya, anak-anak ya. Nah, yang ketiga, siswa mampu mengobservasi atau menganalisis aliran-aliran dalam seni lukis. Ya, yang keempat, dari hasil analisis atau observasi anak-anak mampu mempresentasikan ya aliran-aliran seni lukis yang anak-anak amati. Ya, bisa
saya mengerti. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah baik ya, kita ke kegiatan inti ya anak ya. Nah ini ada beberapa foto ya, lukisan. Baik, ya ini bisa dilihat jelas nggak? Bisa. Ya, jadi itu ada gambar apa saja di sana itu? Lukisan apa ini? Ini apa? Seseorang sedang membaca sawah. Ya. Nah kalau ini? Ini vas bunga. Yang ini? Gambar surrealis. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang di sini? Surrealis ya, tekniknya apa? Seorang wanita sedang terbang membawa apa? Daun. Ya, seorang wanita terbang membawa daun. Ya. Nah, kalau ini abstrak. Ya. Ini ada bentuk nggak yang kalian lihat di sini? Sudah ada ya. Nih, ya. Nah, pertanyaannya. Ya, nah tadi kalian sudah memperhatikan ada video, ya, terus ada juga beberapa foto karya seni lukis. Ya, bisakah anak-anak ya, dari pengamatan tadi, dapatkah anak-anak menyebutkan apa itu definisi seni lukis? Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri dari setiap lukisan tersebut. Baik, pengembangan dari menggambar ya, ya. Ada orang yang lain? Ada siswa lain yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Gunawan. Jadi dari melihat foto-foto sama referensi tadi, definisi dari seni lukis yaitu suatu karya seni yang dituangkan dalam bentuk gambar dengan gaya-gaya dan aliran-aliran tertentu seperti aliran surrealis, abstraksionisme dan lain-lain. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan luar biasa. Nah, nanti kita lihat ya definisinya. Ya, baik, tadi ada dua siswa yang berpendapat ya. Nah, ini ya, jadi ini ke beberapa siswa tadi yang mengungkapkan pendapatnya dari persepsi dan dari tadi pertanyaan yang Ibu sampaikan itu semua ada kaitannya. Ya, perhatikan ya definisinya ya. Jadi seni lukis itu adalah ekspresi jiwa manusia seperti yang tadi dikatakan oleh Gunawan ya. Jadi ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui media dua dimensi. Ya, jadi untuk mendapatkan kesan tertentu ya anak-anaknya, kesan tertentu ya, tergantung sekarang dari senimannya tersebut dan melibatkan imajinasi dan emosi. Ya, jadi ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam media dua dimensi yang melibatkan apa? Emosi dan imajinasi. Ya, baik, itu pengertian dari seni lukis. Nah, berikutnya ya. Nah, anak-anak tadi sudah melihat empat jenis karya seni lukis ya dalam gambar yang pertama. Jadi, apakah yang membedakan? Jadi, apa yang kalian di sana? Apa yang kalian lihat di sana yang membedakan masing-masing karya? Tadi ada 4. Apa yang membedakan menurut kalian? Oh, yang lain? Apa yang membedakan? Atau boleh kalian tulis dulu, ya. Jadi kalian tulis dulu, ya. Apa yang membedakan? Nah, jadi ungkapkan pendapat kalian, tulis dulu, ya. Nanti Ibu akan menunggu kalian, ya. Ini ya, Ibu ulang kembali. Nah, ini ya. Apa yang membedakan? Apa yang kalian lihat di sana yang membedakan beberapa karya tersebut?
ada 4 karya ya, dimana tadi juga kalian sudah menyebutkan ya antara karya yang satu dengan yang lain ada perbedaan beberapa ya. Silakan kalian jabarkan perbedaannya, letak perbedaannya di mana saja. Gimana? Ada? Baik. Yang membedakan dari keempat lukisan tersebut menurut saya yaitu dari segi perpaduan warnanya, dari segi tekniknya juga berbeda-beda teknik melukisnya, dan juga dari objek yang digambar. Baik, objek yang digambar, teknik dan permainan warnanya yang berbeda. Ya, baik. Ada lagi? Saya Ibu. Dari materi yang kita bahas hari ini itu sebenarnya. Ya. Tadi kata Arjun ada. Oh, udah. Ya, baik, Yogis. Jadi menurut saya yang membedakan pada objek yang dilukis yaitu unsur-unsurnya beserta objeknya. Misalnya unsur-unsur yang ada di dalam objek tersebut seperti orang membajak sawah itu dilukis menggunakan kayak natural gitu. Nah, sedangkan yang di bawahnya yaitu wanita dengan kuda laut itu kayak menggunakan imajinasi seseorang aja, gak sesuai keasliannya. Baik, ada imajinasi, ada yang real dan ada yang imajinasi. Ya, intinya apa? Nah, tadi sudah dibilang ada warnanya yang berbeda, ada tekniknya yang berbeda, ada objeknya yang berbeda, ya, ada yang real terlihat, ada yang terlihat imajinasi atau tidak sesuai dengan yang ada di kenyataan. Intinya apa yang membedakan sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini? Saya Gunawan. Tungani. Yang membedakan dari keempat lukisan itu menurut saya yaitu penuangan rasa atau emosional yang berbeda. Penuangan rasa dan emosional yang berbeda. Ya, baik. Nah, kita lihat ya. Benar. Apa tadi yang membedakan yang disebutkan tadi benar ya. Jadi lebih rincinya adalah yang membedakan adalah apa? Ya, gaya dan alirannya. Tadi berarti dapat dilihat juga dari dari tekniknya, ya, dari penuangan, dari ekspresinya, dan dari imajinasinya juga bisa dilihat ya. Jadi yang membedakan adalah gaya dan alirannya, ya. Jadi ada 3 gaya di dalam seni lukis, ya, diuraikan menjadi 3 ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan gaya representatif, ada gaya deformatif dan non representatif. Ya. Nah, ada 3 gaya ya, ada representatif, deformatif dan non representatif ya. Jadi, mari kita simak ya anak-anak ya. Apa yang dimaksud dengan ketiga gaya ini? Ya, baik. Nah, ini ada contoh gambarnya serta deskripsinya. Ya, nah ini gambar-gambar lukisan ini menurut kalian bagaimana? Nyata. Sesuai dengan kehidupan nyata. Ya, sesuai dengan kehidupan nyata. Ya, jadi inilah gaya representatif. Jadi gaya lukisan ini di mana menggambarkan objek-objek yang sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat ataupun gaya alam yang nyata. Ya, tuh kenyataan bentuknya nyata, real ya anak-anaknya. Bagaimana alam yang digambarkan ya real. Ya, bagaimana objek manusia yang digambarkan ekspresinya, kejadiannya real. Ya. Baik, berikutnya ada gaya deformatif. Ya, nah dari beberapa objek ini saya sudah terlihat perbedaannya. Ya, anak-anak ya, coba perhatikan nih. Menurut kalian gimana? Deformatif ini menurut anak-anak dari segi warna, dari segi imajinasi, dari segi bentuk. Ya? Berubah dari bentuk aslinya. Ya? Berubah dari bentuk aslinya, Ya. namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Baik, ya, jadi lukisan-lukisan ini ya disebut gaya deformatif ya. Ada deformasi bentuk atau perubahan bentuknya anak-anak ya. Di dalam karya ini objek-objeknya coba diperhatikan ya. Jadi ada perubahan bentuk tetapi dia tidak meninggalkan bentuk aslinya ya. Anak-anak masih bisa lihat nggak ini vas bunga? Ini gambar apa? Gajah ya. Ini gambar
Pemandangan. Ya, pemandangan. Ya, dan ini gambar seorang anak perempuan. Ya, baik. Ini ya, deformatif. Nah, berikutnya yang ketiga ada gaya non representatif. Ya. Nah, coba perhatikan contohnya. Ya, apa yang kalian lihat di sini? Abstrak. Bentuknya tidak terlihat ada bentuk atau wujud sesuatu yang jelas. Ya, jadi ini ya anak-anak ya, di dalam lukisan abstrak ini adalah ekspresi ya, di mana ekspresi ini adalah yang disajikan tidak menuangkan bentuk yang jelas. Jadi sulit sekali ditangkap. Ini sebenarnya bentuknya apa? Ya, jadi apa ya, bentuknya tidak jelas dan bentuknya sulit untuk dimengerti atau abstrak, bersifat abstrak. Ya, jadi itu beberapa gaya. Nah, berikutnya ya, jadi setiap gaya seni lukis tersebut memiliki aliran-alirannya masing-masing. Ya, nah seperti ini misalnya gaya representatif, dia memiliki alirannya masing-masing ya, diantaranya ada realis, naturalis, ada romantis juga ya. Nah, gaya deformatif ada juga alirannya masing-masing, diantaranya ada surrealis, impresionis, ekspresionis, ada kubisme ya. Nah, berikutnya ada gaya non representatif, yaitu satu abstrak, sesuai dengan penjabaran tadi maknanya, itu definisi dari non representatif ya. Baik, berikutnya nah, kita akan menuju kegiatan mindfulness ya anak-anak ya. Nah, jadi nanti untuk memperdalam pengetahuan anak-anak tentang aliran-aliran dalam seni lukis, itu akan memberikan anak-anak tugas secara berkelompok ya. Namun ya, sebelum memulai tugas kelompok ya anak-anak ya, kita akan melakukan mindfulness ya. Jadi mindfulness itu adalah kegiatan di mana konsentrasi anak-anak akan dibangun kembali ya, kerenungan ya, untuk ketenangan kalian agar lebih semangat nanti di dalam mengerjakan tugasnya. Bisa dipahami? Ya. Nah, anak-anak mengikuti nanti di sini ibu akan menayangkan video ya, apa instruksi di dalam video, jadi anak-anak ikuti ya. Jadi tidak ada guru yang berkegiatan, semuanya duduk dengan rapi ya. Stop dulu, stop ya. Jadi tidak ada yang melakukan aktivitas apapun ya anak-anak ya. Ikuti instruksinya ya. Teknik stop, teknik penyadaran napas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik napas dalam. Tarik nafas Pejamkan mata. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Dengan bernapas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang napas 4 detik. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik napas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan sebanyak
tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas satu kali. Lalu, sebutkan kekuatan lain sambil bernafas satu kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas. Saya. Sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya. Sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Terusin, lanjutkan. Buka mata Anda perlahan jika merasa sudah siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Baik ya, bagaimana perasaannya? Lebih baik? Baik, ya anak-anak ya. Jadi, setelah kegiatan mindfulness tadi, kita menuju ke tugas kelompok. Ya anak-anak ya, Ibu akan memberikan tugas kelompok sesuai dengan instruksi LK atau lembar kerja yang Ibu tayangkan di depan. Ya, nah silahkan anak-anak, sudah anak-anak membentuk kelompok ya? Baik, ya. Jumlah kelompok kalian 5 sampai 6 orang. Sudah? Baik, ya silakan kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Ya. Silakan ya diatur ya anak-anak ya, meja dan kursi. Ya. Baik, sudah semuanya? Sudah siap? Nah, baik ya anak-anak ya. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 6 kelompok ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1? Sudah lengkap? Sudah. Nah, kelompok 2? Lengkap? Kelompok 3? Lengkap? 4? Lengkap sudah? Kelompok 5? Baik, kelompok 6? Sudah lengkap? Ya, nah baik ya. Perhatikan instruksi tugas di depan. Ada hal-hal yang anak-anak ingin tanyakan tentang tugas? Baik ya. Nah di sini anak-anak menganalisisnya anak-anaknya tentang aliran-aliran dalam seni lukis. Minimal satu kelompok itu 2. Ya, baik ya. 2 aliran, silakan kalian analisis sesuai dengan instruksi dari kita ya. Nah, nanti ya hasil analisis kalian ya jadi dituangkan di dalam sebuah laporan ya, di mana laporan hasil analisis itu anak-anak boleh tuangkan di dalam berbagai media ya anak-anak ya, sesuai
dengan minat masing-masing kelompok ya. Jadi boleh melalui presentasi PowerPoint ya, boleh melalui mind mapping, artikel dan lain-lain ya. Baik ya, boleh ditulis tangan juga silahkan ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Nah silahkan mulai ya mengerjakan ya sesuai dengan kelompoknya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan anak-anak silahkan ya.
sudah observasi ke semua kelompok ya. Ibu sudah mengamati bagaimana proses kalian mengerjakan. Nah, ada Ibu lihat kelompok yang sudah menyelesaikan. Mana ya? Siapa itu kelompok yang sudah menyelesaikan boleh ya, boleh mempresentasikan lebih awal ya. Mana siapa yang duluan presentasi? Ya, baik. Disiapkan. Anak-anak yang lain ya, ketika ada kelompok yang presentasi di depan kelas, tolong memperhatikan ya, ya. Jari. Oh, swastiastu. Selamat pagi teman-teman dari Ibu Guru. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai aliran seni lukis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ibu Widianti, nomor absen 8. Nama saya Dianda Rizky Moyesa, absen 2. Nama saya Bobi Sabah Pramana, absen 1. Nama saya Kedai Fokus Bramangsa, absen 9. Perkenalkan, nama saya Maribis Purnayasa, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Dia Putra Mayasa, nomor absen 3. Baik, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan mengenai definisi pengertian dari seni lukis dan melukis. Pertama, ada seni lukis. Seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa dengan dasar pengertian, yaitu sebuah pengembangan yang lebih utuh dari seni menggambar. Nah, setelah itu ada melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Nah, seni lukis termasuk karya seni rupa berwujud 2 dimensi dalam penciptaannya, mengolah unsur titik, garis, bidang tekstur, warna, gelap terang, dan lainnya. Seni lukis sesuai perkembangan zaman telah melahirkan banyak aliran. Pada kelompok 1 ini kami mengambil aliran realisme dan kubisme. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai aliran realisme. Pengertiannya akan dijelaskan oleh Agus. Pengertian realisme. Pengertian realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas menipu. Metarealisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lainnya. Baik, setelah dari pengertiannya, kita akan menyebutkan jenis-jenisnya yang akan dijelaskan oleh Rafa. Dari pengertian realisme juga terdapat jenis-jenis realisme, yaitu realisme klasik, realisme liberal, realisme struktural, realisme neoklasik, dan realisme kiri. Nah, dari jenis-jenis kita beralih pada ciri-cirinya yang akan dijelaskan oleh Bianca. Ciri-ciri realisme. 1. Mengangkat peristiwa keseharian yang dimulai oleh orang kebanyakan. 2. Menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan sehari-hari. 3. Menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. 4. Tidak tertuju kepada subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis ala romantis SMP. Yang kedua, kami ada membuat aliran kubisme yang pengertiannya akan dijelaskan oleh Putra. Pengertian kubisme. Kubisme merupakan salah satu aliran seni rupa yang memuat sudut pandang dari suatu objek untuk menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Nah, yang kedua ada ciri-ciri yang akan dijelaskan oleh Nisa. Ciri-ciri kubisme yang pertama hanya menggunakan bentuk geometris, yang kedua terlihat rata atau flat dan kedalaman surface object. Yang ketiga menggunakan beberapa perspektif, dan yang terakhir terdiri dari banyak fragmen. Baik, setelah itu ada jenis-jenisnya, yaitu jenis-jenisnya yang pertama kubisme Cezannean berkembang pada tahun 1908 hingga 1949. Kubisme analitik berkembang pada tahun 1910 hingga 1912. Yang ketiga kubisme sintesis yang berkembang pada tahun 1912 hingga 1914. Yang terakhir kubisme kristal berkembang pada tahun 1915 hingga 1920. Nah, dari pengertiannya tersebut di sini kita ada menampilkan pelukisnya dan seni lukisnya. Pada realisme, pelukisnya yaitu Pietro Aldi dengan seni lukisnya yaitu pertemuan Giuseppe Garibaldi dan Victor Emmanuel II. Pada realisme ini gaya lukisannya yaitu representatif. Dan yang di kubisme ini seni
yang pelukisnya yaitu Pablo Picasso dengan lukisan yang berjudul Les Demoiselles d'Avignon. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir presentasi kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Oke, tepuk tangan ya. Berikutnya, kelompok berapa yang mau presentasi? Silakan. Baik ya, kelompok 2 ya. Siap kelompok 2? Silakan ya, yang lain tolong diperhatikan ya. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan seni lukis, yaitu kami memilih aliran naturalisme dan abstrak. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sebagai ketua kelompok Ibu Tri dan Pratama. Saya Niputu Yunita Abdullah Dewi. Saya Nikadeti Sidiasinya Pertiwi. Saya Putu Karamaya Sintaga Suka Putri. Saya Niputu Eka Namayanti. Saya Putu Nukopi Jumayati. Ya, kami akan langsung saja melanjutkan ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang seni lukis. Seni lukis adalah sebuah sarana untuk mengekspresikan jiwa seseorang yang dituangkan dalam bentuk lukisan. Seni lukis digunakan sebagai media untuk relaksasi jiwa dan pikiran, sambil mengisi waktu di kala kosong serta cabang ilmu seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi dengan media kanvas atau permukaan datar yang lainnya. Media untuk seni lukis biasanya diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna hasil dari permainan cat atau pewarna. Macam aliran seni lukis yaitu salah satunya naturalisme dan abstraksionisme. Sebelum itu ada 3 gaya dalam lukisan yang sering digunakan, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Gaya representatif adalah gaya lukisan yang pembuatnya mengacu pada kenyataan dalam masyarakat dan alam. Salah satu bagian representatif yakni naturalisme. Yang kedua ada non-representatif, yaitu bentuk yang sulit untuk dikenal atau biasa disebut juga abstraksionisme. Bentuk dasarnya sudah meninggalkan bentuk asli. Gaya ini berupa susunan garis, bentuk bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk aslinya. Yang pertama ada naturalisme yang dijelaskan oleh Yurika. Selanjutnya saya akan menjelaskan aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami dengan usaha menampilkan objek secara realistis dengan keadaan alam. Jenis lukisan naturalisme ada 2, yaitu pemandangan dan figuratif. Teknik-teknik serta pengambilan dari seniman adalah hal yang sangat utama karena naturalisme lebih menekankan antara pemiripan lukisan dengan berdasarkan pada objek aslinya. Aliran seni ini juga merupakan salah satu bentuk apresiasi dari para seniman kepada keindahan alam yang ada. Aliran naturalisme merupakan salah satu contoh bagaimana suatu aliran seni juga bisa diartikan berabad-abad setelah pergerakan awalnya mulai muncul. Sejarah kemunculan aliran naturalisme pada awalnya dikenalkan oleh Juan Amos Comenius, yaitu seorang filsuf pada abad ke-16. Selanjutnya, ciri-ciri dari aliran naturalisme yang akan dijelaskan oleh Sedia. Ciri-ciri aliran naturalisme yaitu 1. Menonjolkan kemiripan gambar lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan aslinya. 2. Mengusung tema keindahan alam dan pemandangan yang ada di sekitar seniman. 3. Melukis keindahan kecantikan, ketampanan, potret manusia apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Salah satu contoh menggunakan aliran naturalisme yaitu John Constable. Mengenai John Constable dan lukisannya akan dijelaskan oleh Clara. John Constable adalah seniman asal Inggris yang dianggap
sebagai salah satu tokoh seniman yang paling berpengaruh dalam perkembangan aliran naturalisme. Lukisan di bawah ini merupakan lukisan yang dibuat dengan judul The Downfall. Jadi ini merupakan lukisan yang berjudul The Downfall yang dibuat oleh John Constable. Selanjutnya kami akan membahas mengenai abstraksionisme yang dijelaskan oleh Eka. Abstraksionisme atau seni aksara atau seni tanpa wujud merupakan salah satu dari jenis kesenian kontemporer yang tidak menggambarkan suatu objek pada dunia nyata, akan tetapi menggunakan beragam warna serta dengan cara yang non-personal. Aliran abstraksionisme juga dapat diartikan sebagai seni yang tidak mudah dipahami apabila hanya dilihat dengan sekilas saja. Hal ini dikarenakan seni abstrak tidak berbentuk realistis, tidak naturalis. Seni abstraksionisme dapat diartikan pula sebagai suatu aliran yang berusaha untuk melengkapkan diri dari segala bentuk sensasi maupun asosiasi figuratif dari suatu objek. Sejarah perkembangan seni abstrak bermula dari barat. Diperkirakan seni abstrak mulai dikenal di abad ke-19 di Eropa. Kemudian pada awal 20 seni ini mulai berkembang cukup besar di Amerika Serikat. Pada awal kemunculannya seni abstrak berhasil menghasilkan aliran seni baru di barat, yang mana sebelumnya selalu berputar pada aliran rasionalisme, empirisme, materialisme, serta realisme. Setelah seni abstrak makin merefleksikan dikenal beberapa pelukis mulai beralih ke seni ini. Para pelukis mulai merepresentasikan objek nyata ke seni abstrak dengan mengutamakan warna simbolik dibanding warna alami. Selanjutnya ada aliran-aliran dalam abstraksionisme yang akan dijelaskan oleh Nova. Terdapat dua jenis abstraksionisme yang berbeda, yaitu abstrak figuratif dan abstrak non-figuratif. Di antaranya yaitu yang pertama, abstrak figuratif ialah abstrak yang berbentuk geometris murni. Contohnya adalah lukisan abstrak dengan bentuk lingkaran, kubus maupun segitiga. Abstrak non-figuratif merupakan aliran seni abstrak yang murni sebagai wujud dari ungkapan perasaan seniman, di mana garis-garis dalam seni abstrak tersebut mewakili garis warna-warna yang hadir dalam lukisan tersebut, mewakili warna-warna dan lain sebagainya. Bentuk alami dari suatu objek lukisan ditinggalkan sama sekali oleh senimannya untuk membentuk gambar baru dengan ciri khas yang unik dan unik. Ciri-ciri dari seni abstrak yaitu yang pertama, bentuk seni yang tidak dapat dikenali, yang kedua, memiliki komposisi warna yang pekat, dan yang ketiga, memiliki sisi lain dari sebuah lukisan. Salah satu tokoh yang menggunakan aliran abstraksionisme yaitu Alexander Rodchenko. Ini merupakan salah satu gambar dari salah satu lukisan yang dia buat. Alexander Rodchenko lahir pada tahun 1891, tepatnya pada 5 Desember. Rodchenko adalah seorang seniman sekaligus pematung, fotografer, dan desainer grafis yang berasal dari Rusia. Ia adalah salah satu tokoh seniman yang menggunakan dan mempopulerkan aliran abstraksionisme dalam karya-karya seninya. Di sebelah kiri ini merupakan salah satu karyanya yang berjudul Dance and Objectless Composition. Ya, dan ini merupakan karya seni yang dibuat oleh Alexander Rodchenko. Jadi itu yang
kami presentasikan mengenai naturalisme dan abstraksionisme. Sekian dari kita, mohon maaf jika ada salah kata. Kelompok berikutnya, mana? Baik, silakan. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Silakan. Tangan jali. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai aliran seni lukis yang kami pilih, yaitu romantisme dan kubisme. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Mesari, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Ikomani Fitrita, absen 12. Perkenalkan, nama saya Imadi Tejana, absen 14. Perkenalkan, nama saya Nana Sastira Hani, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Sultan Fadila Lestara, nomor absen 33. Perkenalkan, saya Raisa Nurti Irama, nomor absen 35. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aliran romantisme. Apa yang dimaksud aliran romantisme? Jadi aliran romantisme merupakan sebuah gerakan atau aliran seni yang memfokuskan sebuah karya pada emosi dan juga pencapaian mulia di masa lalu dan keindahan alam yang cenderung dramatik dan teatrikal dan memiliki suasana seperti dalam mimpi atau dream life. Baik, selanjutnya, kenapa bisa disebut romantisme? Aliran romantisme diambil dari kasta dasar, yaitu roman. Romantisme berarti hal yang keroman-romanan. Roman adalah sastra klasik yang bercerita tentang kehebatan Malaysia, pencapaian Indonesia, dan penaklukan bangsa asing atau penjajah yang disajikan secara dramatis. Di bidang sastra Indonesia, aliran ini juga biasa disebut aliran romantik untuk membedakannya dari istilah romantis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Adapun ciri dari romantisme yaitu sesuatu yang imajinatif atau memberikan kesan fantasi di dalamnya dan adegan dramatis dari kenyataan. Subjektif dinilai sebagai sebuah ekspresi diri seniman yang melukis adanya intensitas emosional yang cukup. Di sini ada contoh dari bagian lukisan romantisme. Yang kedua ada sejarah singkat dari aliran romantisme. Ini adalah romantisme adalah sebuah gerakan seni sastra dan intelektual yang berasal dari Eropa Barat abad ke-18, tepatnya pada masa revolusi industri. Istilah romantisme dan romantisme berasal dari kata roman, yakni bahasa dialek rakyat Prancis pada abad pertengahan 1800 sampai 1851. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Ini salah satu contoh lukisan Francisco Goya dianggap sebagai salah satu seniman penting di Spanyol pada abad ke-18 dan abad ke-19. Francisco Goya menciptakan karya seni yang hidup dan terbuka yang mencerminkan sejarah Spanyol. Seni romantis terkenal Goya yang inovatif atas portrait of my lukisan tersebut terbilang lukisan yang paling terkenal. Lukisan tersebut menggambarkan kehidupan dunia secara digital. Orang-orang sebagai kebatasan atas pemberontakan dari sebelum saya menjelaskan ini salah satu contoh penerimaan aliran romantisme. Francisco Goya dianggap sebagai seniman romantisme asal Spanyol yang paling penting pada akhir abad 18-an. Sepanjang karirnya Goya banyak menghentikan sejarah melalui lukisnya. Goya sering disebut sebagai old master yang terakhir dan mistis.
dan menuju romantisme. Selain melukiskan secara juga sering melukis potret bernuansa kontemporer pada masanya yang berarti sudah meninggalkan tradisi neoklasik. Baik, selanjutnya aliran kubisme yang akan dijelaskan oleh aliran kubisme. Aliran kubisme merupakan salah satu seni rupa yang mempunyai sudut pandang dari suatu objek yang ada di dalam satu gambar, sehingga akan menghasilkan gambar yang seolah-olah terpisah atau terfragmentasi. Fragmentasi yang ada di dalam aliran kubisme akan membentuk suatu geometri seperti halnya kubus, segitiga, silinder, lingkaran, dan lainnya. Kenapa bisa disebut kubisme? Istilah kubisme ini pada dasarnya berasal dari komentar yang dibuat oleh salah satu kritikus seni yang bernama Leos yang melihat beberapa lukisan karya Georges Braque yang dipamerkan di Paris pada tahun 1908 yang menjelaskan lukisan Braque dan menyederhanakan objek yang menjadi sebuah bentuk geometris. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Garutan. Adapun ciri dari kubisme yaitu yang pertama hanya menggunakan bentuk geometris, yang kedua terlihat rata, flat, dan minim kedalaman sensitif, deep. Yang ketiga menggunakan beberapa perspektif, yang keempat terdiri dari banyak rekaman. Ini adalah salah satu contoh lukisan kubisme. Aliran singkat dari aliran kubisme ini adalah aliran seni kubisme muncul sekitar tahun 1907 saat Pablo Picasso membuat karyanya yang diberi judul Demoiselles dan The Archino. Lukisan Pablo Picasso itu disebut sebagai prototip atau model awal kubisme. Dalam karya tersebut tampak sifat lukisan yang radikal dan distorsi serta ekspresi yang artistik. Jadi ini adalah foto dari lukisan sejarah singkat mengenai kubisme. Baik, selanjutnya contoh lukisan kubisme yang akan dijelaskan oleh saya. Melukis sebuah foto dan ikan di sepanjang hari melukisnya. Lukisan di atas merupakan salah satu contoh analitik kubis, yaitu kata awal dari adanya kolaborasi dalam mengembangkan kubisme bersama Picasso. Lukisan tersebut mempunyai karakteristik salin yang berwarna kemudian sehingga bisa menghasilkan warna yang sangat lembut, walaupun objek yang dilukis termasuk perangkatan dan banyak. Tekstur dari satuan kuas yang dinamis mengisi berbagai macam potensi kepasangan lukisan yang luas dan besar. Komposisi yang rapi dengan menggunakan objek vertikal kemudian horizontal untuk membantu dalam menyeimbangkan terus ada tokoh kedua Ortiz Bertu berada di garis depan gerakan seni revolusioner kubisme. Karya Bertu sepanjang hidupnya berfokus pada objek spiritual dan cara melihat objek dari berbagai perspektif melalui warna, garis, dan tekstur. Dia disebut sebagai penulis dan pengembang utama dari kubisme. Picasso yang lebih mempopulerkannya. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai aliran romantisme dan kubisme. Kami tutup dan dengan Rama Santi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Oh, Santi, 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 oh. Kelompok berikutnya silakan. Kelompok berapa nama? Pangandaling. Swastiastu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai aliran seni lukis, yaitu romantisme dan ekspresionisme. Sebelum itu kami akan memperkenalkan ini terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Diana Nurdi Surabaya, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Kema Gunawan Jakarta, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Dela Anissa Tianasi, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sudistia Absen Nugraha, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nimputu Ginarkania Melani, nomor absen 30. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai romantisme. Definisi dan ciri-cirinya akan dijelaskan oleh Yusi. Definisi romantisme. Romantisme adalah aliran seni lukis yang mengedepankan ekspresi atau bentuk karya dengan cara membangun cerita yang dramatis dan memiliki suasana fantasi. Romantisme termasuk gaya representatif. Ciri-cirinya yaitu imajinatif. Meskipun tetap realistis, namun diperlukan daya imajinasi. Kedua, menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Yang terakhir juga penciptaan seninya dianggap sebagai ekspresi diri sendiri. Selanjutnya ada lukisan, salah satu lukisan yang memiliki aliran romantisme yang akan dijelaskan oleh Adina. Wanderer Above a Sea of Red. Lukisan ini dibuat oleh Jasper David Frisch, menggambarkan pria memegang tongkat di atas bukit berbatu dan berkabut. Maknanya, manusia tidak ada apa-apanya dengan alam yang luas, namun tidak menginginkan langkah manusia untuk menjalan ini. Selanjutnya, nomor 2 kami akan menjelaskan mengenai ekspresionisme. Definisinya akan dijelaskan oleh Anissa. Definisi ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai keadaan jiwa yang spontan pada saat melihat objek karya. Ekspresionis juga disebut dengan ekspresionisme. Ekspresionis termasuk gaya dekoratif. Selanjutnya ada ciri-ciri dari ekspresionisme yang akan dijelaskan oleh Siti. Ciri-cirinya tidak mengutamakan kemiripan objek yang dilukis, meningkatkan ekspresi individu seniman, sapuan kuas yang berani dan ekspresi. Lalu di sini ada contoh dari ekspresionisme yang akan dijelaskan oleh Dina. Marcella oleh Kirner 1909 melukiskan putri dari seseorang janda yang bekerja di sirkus yang Kirner kunjungi. Marcella adalah penggambaran yang provokatif terhadap seorang gadis muda yang belum melewati masa pubernya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ekspresionisme dan romantisme. Kami tutup dengan para pesanti. Maaf jika ada kesalahan kata. Santi. Menganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel yang sudah kami buat mengenai materi impresionisme dan kubisme. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nisa Sukani Dewi, nomor absen 25, selanjutnya. Nama saya Hari Wijaya, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Nadari Luna, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Kita Kudasra, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Ketiga Jakarta, absen 10. Oke, yang pertama itu ada definisi seni lukis yang akan dijelaskan oleh Hari Wijaya. Saya lukis adalah sebuah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman kekiniannya. Ini lukis termasuk karya seni rupa 2 dimensi yang dalam penciptaannya mengolah unsur titik, garis, bidang, tekstur, warna, latras, dan lain-lain melalui pertimbangan estetik. Ada 3 gaya lukisan, yaitu yang pertama representatif, yang kedua dekoratif, juga non-representatif. Seni lukis telah berkembang sejak lama dan memberikan semacam aliran lukis. Pertama ada aliran ekspresionisme.
lagi romantisme menuju aliran surrealisme. Oke, berikutnya ada pengertian impresionisme yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian impresionisme. Impresionisme adalah sebuah aliran seni lukis yang menyajikan penggambaran objek yang sesuai dengan kesan ketika objek tersebut dilukis. Lukisan yang mempunyai aliran impresionisme memiliki corak yang sederhana namun sedikit dramatis. Lukisan impresionisme akan membuat kesan buram dan blur karena adanya pencahayaan yang lebih. Aliran impresionisme cenderung berupa menonjolkan kekuatan pencahayaan dengan cara memainkan warna-warnanya. Umumnya, pelukis yang menggunakan aliran impresionisme akan terlukis menggunakan kuas yang tebal dan pendek. Aliran impresionisme merupakan aliran yang termasuk gaya deformatif. Berikutnya ada ciri-ciri impresionisme yang akan dijelaskan oleh Wedasra. Wedasra disilakan. Ciri-ciri lukisan aliran impresionisme yang pertama adalah objek yang ada di lukisan tidak menampilkan detail yang tajam dan hanya menampilkan impresi dan memberikan kesan warna yang cerah. Yang kedua, mempunyai komposisi yang bersifat terbuka baik objek maupun bentuk. Yang ketiga, palet warna yang digunakan cenderung kontras dan cerah berdasarkan pengelompokkan warnanya. Dan yang keempat, lebih sering melukis dengan pemandangan alam dan dilukis secara spontan. Oke, itu dia ciri-ciri lukisan aliran impresionisme. Berikutnya itu ada sejarah dari aliran impresionisme yang akan dijelaskan oleh nanti. Sejarah aliran impresionisme. Aliran impresionisme hadir pada abad ke-19, tepatnya di negara Prancis ketika terjadi pemberontakan aktivis dan tidak destinasi totalisasi seni. Pada tahun 1972, dua kelompok pelukis mengadakan pameran pertama yang punya mendorong adanya aliran impresionisme. Kelompok pelukis tersebut antara lain Claude Monet, Alfred Sisley, Thierry Aloysius, dan pada saat itu aliran impresionisme mempunyai dasar bahwa impresionisme adalah adalah lukisan yang berbentuk bernada sinis dari barang figur. Karya lukisan mereka adalah seperti sketsa dan terlihat selesai. Para kritikus itu ialah Gaudiband, di mana ia menuliskan pendapatnya melalui tulisan surat pada Oke, itu dia sejarah dari aliran impresionisme. Yang berikutnya ada tokoh dan contoh karya impresionisme yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada Claude Monet yang merupakan sosok pencetus gerakan impresionisme di Prancis sebagai seorang seniman yang hebat dan inspirasional. Pada gambar tersebut merupakan jenis karya atau contoh karya dari impresionisme Claude Monet. Itu merupakan waterlilyes adalah salah satu lukisan dari seni pemandangan halaman rumah yang dilukis sekitar tahun 1890. Yang kedua itu ada Bernard Morisot. Marie Pauline Morisot merupakan seorang pelukis perempuan yang termasuk ke dalam anggota pelukis independen yang didirikan oleh Monet. Eugene Manet and his daughter Gaudiband Morisot merupakan lukisan ini seakan menjadi sebuah snapshot kamera yang diambil secara spontan dan menangkap momen seseorang ayah dengan seorang anak perempuannya yang sedang menikmati waktu bersama. Berikutnya itu ada aliran kubisme. Pengertian aliran kubisme akan dijelaskan oleh Agas. merupakan salah satu rupa yang pandangan dari satu objek yang ada di dalam suatu tempat. Bisa menghasilkan gambar yang seolah-olah terpisah atau termediasi. Aliran kubisme termasuk gaya non-representatif. Kubisme adalah sebuah gerakan seni gaya buat kedua bentuk yang dilukis oleh Pablo Picasso dan Yes Review. Gerakan seni ini membuat
memiliki peran lukisan dan menginspirasi gerakan sejenis dalam musik dan sastra. Dari pengertian aliran kubisme itu tentunya ada sejarah yang ada pada aliran kubisme yang akan dijelaskan oleh Murahari. Kubisme awalnya muncul pada tahun 1907. Mulai menggunakan gaya filosofi dalam karya-karyanya yang berjudul ada dasarnya berasal dari Twitter yang dibuat oleh salah satu politikus seni yang bernama Louis yang melihat beberapa lukisan karya David Bowie yang dipamerkan di Paris pada tahun 1908. Itu dia sejarah dari aliran kubisme. Yang berikutnya ada ciri-ciri dari aliran kubisme yang akan dijelaskan oleh Ari Atara. yang juga menggunakan beberapa terdiri dari Oke, berikutnya itu ada jenis aliran kubisme. Jenis aliran kubisme ada 4. Yang pertama kubisme Kezanggian yang digunakan pada tahun 1908 sampai dengan 1909. Yang kedua itu ada kubisme analitik yang digunakan pada 1910 sampai dengan 1912. Yang ketiga itu ada kubisme sistesis yang digunakan pada tahun 1912 sampai dengan 1914. Yang terakhir itu ada kubisme kristal yang digunakan pada tahun 1915 sampai dengan 1922. Yang terakhir itu adalah contoh karya dari aliran kubisme. Sekian presentasi artikel yang sudah kami buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau ketepatan pada kalimat. Kami tutup dengan paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai gaya dan aliran dari seni lukis yang akan kami bahas yaitu surrealisme dan abstraksionisme. Sebelum kami masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya IGD Gunawan Satria Pratama selaku koordinator dari kelompok 6. Saya nomor 6. Kenalkan, nama saya Rizky Putuna Alian Bandana, absen 4, Lampung, Sekretaris. Kenalkan, nama saya Rizky Putuna Dewi, nomor absen 23. Saya Imam Ali Kawan, nomor absen 14. Saya IGD Bagus Kusti Wisnuputra, nomor absen 5. Yang pertama kami akan bahas mengenai definisi dari melukis dan karya lukis. Nah, apa sih itu melukis dan karya lukis? Nah, melukis itu adalah serangkaian aktivitas rekayasa atau mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi menjadi karya yang terdapat pesan khusus. Nah, selanjutnya itu apa sih karya lukis? Nah, karya lukis adalah sebuah karya manusia yang mengomunikasikan pengalaman batinnya. Nah, selanjutnya kami akan bahas mengenai surrealisme. Surrealisme merupakan sebuah aliran yang menyajikan kontradiksi antara mimpi dan realita yang kemudian menjadikannya dalam sebuah gambar yang melakukan objek-objek nyata dalam kondisi yang tidak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Hal tersebut seperti di dalam mimpi atau alam bawah alam sadar kita. Konsep surrealisme adalah aliran yang ada di bawah kesadaran manusia, sehingga gambarannya tidak realistis tetapi sangat unik. Bentuk gambar pada aliran surrealisme sebenarnya bekerja sama dengan gambar lain yang menghasilkan gambar yang berbeda tetapi sangat beragam.
Selanjutnya dijelaskan oleh Nah, lukisan surrealis pertama kali dibuat di Paris dan kemudian disebarluaskan di berbagai negara. Aliran seni surrealisme pertama kali dikenal dalam tahun 1920-an. Hal ini dibuktikan melalui karya berdasarkan Andrea Breton pada goresan pena Festival Surrealisme dalam tahun 1924. selanjutnya dijelaskan oleh Surrealisme dicetuskan oleh Andrea Breton, yaitu seorang sastrawan dari aliran Dadaisme. Di dalam tulisan manifesto surrealisnya di tahun 1924. Aliran yang satu ini berawal dari dunia sastra dan berujung menular ke dunia seni yang lainnya. Adapun ciri karya seni surrealisme antara lain sebagai berikut: terlihat seperti fantasi, tetapi tetap berpegang pada referensi dunia nyata. Karya seni surrealisme cenderung aneh dan tidak biasa. Biasanya keanehan tersebut memiliki makna yang tersembunyi. Selanjutnya dijelaskan oleh Odis. Surrealisme merupakan sebuah aliran yang menyajikan potensi antara mimpi dan realita, kemudian menjadikannya nyata ke dalam sebuah gambar yang menampilkan objek-objek nyata dalam kondisi yang tidak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, ini adalah contoh dari lukisan surrealisme. Abstraksionisme. Aliran abstrak adalah aliran seni yang cara menyampaikannya tidak langsung dan pula dikatakan salah satu jenis kesenian kontemporer yang tidak menggambarkan objek dalam bentuk nyata. Dalam aliran abstraksionisme terdapat dua jenis abstraksionisme yang berbeda, yaitu abstrak kubistis serta abstrak figuratif. Selanjutnya dijelaskan oleh Ade. Abstraksionisme. Mengapa disebut abstraksionisme? Hal ini dikarenakan seni abstrak tidak berbentuk realistis serta tidak imajinatif. Seni abstraksionisme dapat diartikan pula sebagai suatu aliran yang berusaha untuk melepaskan diri dari segala bentuk sensasi maupun asosiasi figuratif dari suatu objek. Diperkirakan seni abstrak mulai dikenal pada abad ke-19 di Eropa. Kemudian pada awal abad ke-20, seni ini mulai berkembang pesat di Amerika Selatan. Nah, selanjutnya penemu dari aliran abstraksionisme yaitu Wassily Kandinsky yang disebut sebagai bapak seni abstrak dunia. Melalui warna dan bentuk, Wassily Kandinsky dapat mengungkapkan perasaan dan suara dalam lukisannya. Dan ini merupakan foto dari penemu aliran abstraksionisme. Aliran abstraksionisme merupakan aliran yang berusaha untuk melepaskan diri dari beragam sensasi serta asosiasi figuratif yang hadir pada suatu objek. Selanjutnya dijelaskan oleh Nala. Nah, ciri-ciri dari aliran abstraksionisme adalah wujud yang digambarkan terbebas dari ilusi atas bentuk alam, dengan kata lain tidak berhubungan dengan bentuk apapun yang pernah kita lihat. Selanjutnya di sini ada contoh lukisan dari abstraksionisme. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai aliran dan gaya surrealisme dan abstraksionisme. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman semuanya yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Kami tutup dengan para pesantren. Om Santi 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 Om.
nah tadi sudah semua kelompok mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil observasinya atau pengamatannya terhadap aliran-aliran seni lukis, ya. Baik anak-anak ya, jadi tadi sudah beberapa hampir semua ya 8 aliran itu dipresentasikan ya anak-anak ya. Nah dari beberapa aliran tersebut yang dipresentasikan atau materi yang sudah dipresentasikan oleh semua kelompok tadi, apakah ada yang belum dipahami? Adakah yang ingin ditanyakan? Ya silakan. Baik menurut Mahanda atas kesempatannya. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan tentang aliran. Apa sih Bu itu aliran? Karena kan tadi sudah dipresentasikan, tapi belum ada penjelasannya. Baik ya, Ayu Fitri menanyakan. Jadi tadi kan ada beberapa aliran ya anak-anak ya. Jadi dari seni lukis itu dia diuraikan menjadi gaya, dari gaya diuraikan kembali menjadi beberapa aliran ya. Nah sama ya anak-anak, seni lukis itu sama dengan jenis seni yang lain ya, dengan seni musik. Jadi aliran itu ada beberapa aliran tersebut merupakan genre. Bisa dimengerti ya, sama seperti seni musik ada pop, ada dangdut, dan ada yang lain-lain ya. Seni lukis juga seperti itu ya, genre ya, dimana setiap aliran tersebut memiliki ciri khas atau karakter yang berbeda ya. Dan dimana aliran tersebut muncul karena adanya perkembangan pemikiran manusia ya, perkembangan zaman dan lain sebagainya. Ada beberapa pengaruh ya. Jadi seorang seniman itu timbullah ekspresi jiwanya atau imajinasinya menuangkan dengan cara yang berbeda-beda ya. Bisa dipahami? Baik. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan ya. Apa tujuan dari karya seni lukis sehingga banyak sekali orang yang menyukainya, dan apakah orang yang berprofesi sebagai seorang pelukis dapat digantikan oleh teknologi seiring berkembangnya zaman? Baik, ya. Jadi apa tujuan? Ya. Nah, tujuan seni lukis, intinya tujuan seni yang utama itu apa tadi disebutkan? Ekspresi jiwa ya, yang dituangkan dalam suatu karya ya. Kalau seni lukis dituangkan ke dalam suatu bentuk apa? Karya seni di atas media 2 dimensi, di atas permukaan ya namanya. Jadi itu seni lukis. Jadi tujuannya berbagai ragam ya. Ada sebagai murni, hanya sebagai ekspresi jiwa saja ya. Jadi ada juga seni lukis yang diciptakan dengan tujuan sebagai tujuan religius ya, sebagai pemujaan ya anak-anaknya tuh. Ada juga seni lukis yang diciptakan dibuat untuk apa? Untuk tujuan komersil atau hanya untuk dijual ya. Ada juga seni lukis yang dibuat untuk apa? Untuk relaksasi ya. Ada juga untuk terapi juga ada, atau untuk pengobatan ya. Misalnya sedang merasa depresi, jadi mengobati dirinya dengan cara berkarya. Jadi itu tujuannya ya. Nah kalau seni lukis digantikan secara utuh oleh teknologi tidak bisa ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi jika seni itu sudah dicetak, berarti itu masuk ke dalam seni grafis. Tetapi kalau dikombinasikan harus ya, dimana sekarang itu kan kita tidak bisa menutup atau memberhentikan perkembangan dari teknologi dan ilmu pengetahuan ya. Seiring perkembangan zaman, berkembang cara berpikir manusia ya. Jadi kita juga sebagai seniman ya, setiap tahun nanti anak-anak ya bercita-cita sebagai seorang seniman, jadi harus mengikuti apa? Perkembangan zaman, harus selalu berinovasi ya. Jadi gunakan teknologi itu sebagai wadah untuk berkreativitas. Bisa dipahami? Bisa. Baik ya. Nah jadi Ibu sangat apresiasi sekali tadi presentasi dari anak-anak dari semua kelompok semuanya tadi ya. Jadi anak-anak menjanjikan materi dengan aliran yang berbeda ya, setiap kelompok ya. Jadi media yang digunakan juga berbeda-beda, sangat luar biasa dan sangat kreatif ya.
Ya. Baik, nah tadi sudah tugas kelompok. Nah sekarang kita akan menuju ke tugas mandiri. Ya, ibu akan memberikan kalian kuis ya. Baik, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Baik, sudah semuanya kembali. Baik, anak-anak ya. Nah, sekarang untuk kuis ini ya, jadi ini adalah jawaban singkat ya. Siap buat di kertas pemilihan, silakan siapkan. Isi identitas anak-anak ya. Bisa dimulai. Ya, perhatikan ya soal di depan ya. Bisa dilanjutkan? Ya, itu lanjutkan ya. Ini ada 5 soal ya, Nana ya. Nah, gambar lukisan di depan ini termasuk aliran apa? Menurut pengalaman kalian, ya. Bisa dilanjutkan? Ya, lanjut ke nomor yang terakhir. Nah, ini juga ya. Jadi lukisan ini termasuk ke dalam aliran apa? Sudah? Baik, ya. Nah, jika sudah dikumpulkan, jadi siswa yang duduk paling belakang maju, kumpulkan tugas teman-teman kalian yang ke depan, ada satu-satu. Jadi satu deret ini ya, yang paling belakang ya, maju ambil. Sudah semuanya mengumpulkan? Sudah. Ya, kita lanjut ke tahap ya. Nah, berikut di tahap refleksi ya. Jadi refleksi itu jadi anak-anak mengungkapkan apa yang ilmu apa yang sudah kalian dapatkan atau pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan selama pelajaran ini berlangsung. Ya, manfaat apa saja yang anak-anak dapatkan. Ya, jadi boleh siapa yang mau merefleksikan tentang pembelajaran ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini saya sangat senang sekali karena saya mendapat banyak sekali ilmu-ilmu mengenai seni rupa. Terutama pada hari ini kita bahas mengenai seni lukis. Pada hari ini saya belajar banyak sekali mengenai seni lukis, mulai dari alirannya, gayanya, prinsipnya, karakteristik dari setiap aliran tersebut yang
yang membuat saya dari awal yang tidak mengerti mengenai prinsip-prinsip yang ada di lukis menjadi tahu mengenai prinsip dan alasannya. Itu saja, terima kasih. Ini tepuk tangan ya. Saya bisa mengetahui beberapa aliran lukis yang belum saya ketahui. Saya dapat mengenal beberapa tokoh pencetus dari aliran lukis yang belum saya ketahui, dan saya bisa mengerti berbagai definisi lukisan yang lebih detail. Terima kasih. Baik ya, begitu pertama lagi. Tadi sudah ada beberapa siswa yang merefleksikan. Jadi tentu saja banyak hal yang kalian dapatkan ya anak-anak ya dari materi hari ini, tentunya tentang khususnya materi seni. Ya, lanjut ya. Nah sekarang di satu kertas lemburan gambarkan perasaan kalian. Ya, kalian boleh ya memilih salah satu emoji di depan ya anak ya. Ya, jadi di luar gambar di depan juga boleh kalian mengekspresikan ya perasaan kalian tentang pelajaran kalian. Ya, ini sudah di tahap akhir ya. Apakah kalian merasa senang, bersemangat, dan lain-lainnya? Gambarkan di satu kertas lemburan. Tidak harus seperti yang di depan. Ya. Sudah? Sudah ya? Silakan tunjukkan. Ayo, gambar kalian. Baik, tadi yang lain tunjukkan. Baik, jadi sebagian besar tersenyum. Ya, berarti anak-anak bagaimana perasaannya? Ya, baik ya. Nah, berikutnya ya, sudah ya anak ya. Jadi anak-anak dominan merasa senang ibu lihat. Ya, baik lanjutkan anak ya. Nah, ini ya. Ini adalah tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi materi yang akan kita atau tugas yang akan kita lakukan atau pembelajaran selanjutnya adalah kita akan praktek ya, praktek melukis. Jadi apa tadi yang kalian pelajari itu akan kalian terapkan melalui praktek ya. Jadi anak-anak nanti silahkan membawa alat dan bahan sesuai yang ada di depan ya, alat dan bahan. Nah, adapun aliran-aliran gambar ya, jadi nanti bebas anak-anak minatnya apa, apakah realis, apakah naturalis, bisa dipahami ya. Ya, tekniknya juga silahkan sesuai dengan aliran yang ada pilih ya. Baik, ada yang ditanyakan? Ya. Nah, baik. Sekian untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih anak-anak ya atas perhatiannya. Ya, jadi semangat sekali luar biasa kelas 9D ya. Nah, di akhir pertemuan mari kita tutup dengan doa. Ya, silakan Purnami pimpin doa. Teman-temannya silakan berdiri. Setelah menyelesaikan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Brahma Santi. Om Santi 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 Om.